وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bulan Muharram 13 tanggal 13 1443 Hijriah. Kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Kita sudah masuk pada babun nafaqati, bab tentang nafkah. Nafkah itu ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka seorang suami harus mengetahui apa nafkah yang wajib sehingga dia tidak meninggalkan kewajiban. Karena sebagian orang itu tidak paham apa nafkah yang wajib, sehingga dia malah mengandalkan istrinya. Istrinya disuruh kerja, dia malah santai-santai nongkrong-nongkrong. Kemudian ketika istrinya hamil tidak mau membantu tetapi malah melanjutkan nongkrong-nongkrongnya. Pulang-pulang sudah malam, hanya melampiaskan nafsunya kepada istrinya. Ini berarti orang yang tidak paham nafkah yang wajib yang harus dia lakukan terhadap keluarganya. Nah, maka beliau di sini mengatakan tajibu, nafkah itu wajib ala zauji, atas seorang suami. Diberikan kepada siapa? Satu, lizaujati, kepada istri. Kenapa istri ini dinomorsatukan? Karena istrilah orang yang pertama kali bertemu dengan suami tadi yang wajib baginya untuk menafkainya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, seorang suami malah mengandalkan istrinya, itu terbalik ya. Semestinya istri itulah yang mengandalkan suaminya, sehingga suamilah yang menafkahi terhadap istrinya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kewajiban setiap suami terhadap istrinya? Nah, maka beliau menjawab pertanyaan itu, at'imha idza ta'imta, berilah makan pada istrimu kalau kamu makan. Waksuha idza tasaita, berilah pakaian sama istrimu kalau kamu itu berpakaian. Wala tuqabbihil wajh, jangan menjelekkan wajahnya istri. Wala tadrib, jangan memukul istri. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian yang kedua, wal mutallaqah, istri yang sudah dicerai tetapi raj'iyan, tolaknya tolak raj'i, yaitu cerai yang pertama dan cerai yang kedua selama masih dalam masa iddah. Ini wajib tetap dinafkahi oleh suami. Kenapa? Karena status dia masih istri. Buktinya kalau dia masih istri boleh dijima, dan kalau dijima itu berarti sama dengan sudah rujuk, yaitu kembali menjadi suami istri lagi. Maka beliau di sini mengatakan la bainan, bukan kalau cerainya cerai yang bain. Cerai bain itu adalah cerai yang ketiga. Nah, kalau sudah cerai yang ketiga, maka ini disebut cerai bain. Maka setelah cerai ketiga ini, istri tidak wajib dinafkahi oleh suami, meskipun masih masa iddah. Baik itu masa iddah maupun di luar masa iddah, apalagi sama saja. Kalau cerainya sudah ketiga, ini sudah bukan, statusnya sudah bukan istrinya, sehingga sudah tidak ada kewajiban nafkah. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Qais. Ini seorang sahabat Nabi wanita yang dia sudah dicerai sampai yang ketiga. Nah, maka setelah dicerai itu dia dikirimi sedikit gandum oleh mantan suaminya. Maka dia mengatakan, gandum kok sedikit segini ya, ini nggak cukup. Nah, maka suaminya mengatakan, loh, ini sebenarnya tidak wajib bagi saya untuk menafkahi kamu. Kamu kan sudah saya cerai yang ketiga. Nah, maka dia tanya kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi membenarkan ucapan suaminya. Nabi mengatakan, laisa laha sukna, istrimu yang sudah kamu cerai ketiga ini tidak berhak mendapatkan tempat tinggal di rumahmu. Wala nafaqah, juga tidak berhak mendapatkan nafkah dari kamu. Tapi ini tadi suaminya masih bagus ya, masih ngasih pesangon berupa sedikit gandum supaya dia beberapa hari masih bisa makan.
Nah, itu satu kebagusan yang dilakukan oleh seorang suami meskipun sebenarnya tidak wajib bagi dia. Wala fi iddatil wafat. Demikian juga dalam masa iddah ketika ditinggal mati suami. Nah, ini tidak ada kewajiban nafkah dari suami. Maksudnya kalau saya mati, apakah saya wajib menafkahi istri saya ini, yaitu diambilkan dari harta warisan saya? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah dapat jatah warisan. Nah, sehingga dia menghidupi dirinya dengan jatah warisan yang dia dapatkan dari suaminya tersebut. Fala nafaqata wala sukna. Maka tidak ada nafkah, tidak ada hak untuk tempat tinggal di rumah suami illa antakuna hamilataini. Kecuali kalau dua orang tadi dalam kondisi hamil. Dua orang yang mana? Yang dicerai yang ketiga atau yang ditinggal mati tadi. Dicerai yang ketiga tapi hamil, atau ditinggal mati oleh suami tapi hamil. Nah, di sini kasusnya berbeda. Ini masih berhak mendapatkan nafkah dari suami. Kenapa? Karena dia membawa janin yang merupakan milik suami. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya seorang suami kalau menghamili istrinya itu dia wajib tanggung jawab. Yang menyebabkan adanya istrimu bunting itu gara-gara kamu, maka kamu tanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana? Kasih makan sama anak tersebut. Nah, anak tersebut makannya lewat susu ibunya. Nah, berarti kasih makan ibunya supaya ibunya menghasilkan susu. Karena kalau seorang wanita tidak makan, ya tidak akan memproduksi susu. Nah, dia harus makan sehingga dia memproduksi susu. Karena itu yang ditinggal mati oleh suami dalam kondisi bunting ini bisa mengambil sebagian harta warisan suami untuk menghidupi apa? Janinnya tadi. Meskipun saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat kalau dia itu ditinggal mati oleh suami, meskipun kondisinya hamil, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Kenapa tidak berhak? Karena sudah ada warisan. Nah, maka dia menghidupi dirinya dengan apa? Warisan tadi, ya. Itu adalah pendapat sebagian ulama, pendapat sahabat Nabi Jabir dan juga yang lain-lainnya. Tapi yang dipilih oleh beliau di sini, ini kalau hamil maka dia dapat nafkah. Kemudian beliau mengatakan watajibu, wajib menafkahi alal walid, wajib bagi seorang bapak al-musir yang kaya menafkahi siapa? Liwaladihil mu'sir, bagi anaknya yang kesulitan alias miskin. Wal aqs, demikian juga sebaliknya. Jadi seorang bapak punya anak, anaknya sudah mandiri menikah dengan orang lain, tapi anaknya ini miskin. Kata beliau, wajib bagi bapaknya untuk apa? Menafkahi anaknya tersebut. Demikian juga sebaliknya. Artinya kalau bapaknya miskin sementara anaknya kaya, maka anak yang kaya ini wajib menafkahi kepada bapaknya yang miskin. Saya jujur, untuk yang pertama ini, bapak yang kaya wajib menafkahi anak yang miskin, ini saya belum ngerti dalilnya apa. Jadi ketika anak sudah hidup mandiri, sudah punya istri, kemudian dia jatuh miskin, apakah wajib bapak menafkahinya untuk menafkahi anak tersebut? Nah, ini saya nggak ngerti dalilnya. Dan saya buka dalam kitab dalil itu, ternyata dalam hal ini penulisnya tidak menampilkan dalil. Ya mungkin maksudnya disamakan, karena seorang bapak miskin harus dinafkahi oleh anaknya yang kaya, berarti otomatis apa? Sebaliknya, timbal balik. Nah, kalau dari anak kepada bapak, ini ada dalilnya malahan. Kita lihat dalilnya. Anta wa maluka li abika. Anta, kamu, wa maluka, dan hartamu, li abika atau min kasbi abika, itu milik bapakmu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bapak kita miskin, maka kita yang cukupan wajib menafkahi bapak kita, karena hakikatnya harta kita itu adalah milik bapak. Kok bisa begitu? Ya karena sebagai birrul walidain, bapak sudah menyebabkan kita muncul di dunia ini, sehingga kita harus membantu bapak kita yang miskin. Demikian juga sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, abaka, ummaka, nafkahi ibumu, wa abaka, nafkahi bapakmu, wa ukhtaka, nafkahi saudarimu yang perempuan,
wa akhaka, nafkahi saudaramu yang laki-laki, wa adnaka adnaka, nafkailah orang-orang dekat yang merupakan kerabatmu. Nah, untuk ibu dan bapak ini sifatnya wajib. Kalau ibu dan bapak ini miskin sementara anaknya kaya. Adapun menafkahi saudari, saudara, nah ini semuanya adalah termasuk perkara-perkara yang sunnah, bukan perkara-perkara yang wajib. Ini hadis sahih riwayat Abu Ya'la. Kemudian beliau mengatakan wa 'alas sayyid, wajib bagi majikan lima yamlikuhu, menafkahi kepada budak yang dia miliki. Nah, zaman sekarang sudah nggak ada budak ya. Tapi seandainya ada lagi budak, maka budak ini tanggungannya seorang majikan. Karena itu ringkasnya, yang wajib ditanggung oleh seorang suami adalah satu istri, kedua anak, ketiga budak kalau punya budak, kemudian berikutnya adalah bapak atau ibu apabila miskin. Kalau bapak ibu ini tidak miskin, maka tidak ada kewajiban bagi anak tersebut untuk menafkahi bapak ibunya. Kemudian wala tajibu, tidak wajib menafkahi alal qarib liqaribihi, bagi seseorang untuk menafkahi kerabatnya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, saudari, saudara. Nah, ini meskipun diperintahkan oleh Nabi, ukhtaka, nafkahi saudarimu, akhaka, nafkahi saudaramu, tapi oleh para ulama ini dipahami perintahnya bukan perintah wajib, perintah sunnah. Tapi sungguh tidak berperi kemanusiaan kalau seseorang itu kaya raya sementara membiarkan adiknya, kakaknya miskin tanpa mau membantu sama sekali. Ini sungguh tidak punya adab menurut saya. Meskipun sunnah, tapi semestinya dia menafkahi. Maka beliau mengatakan di sini illa mim babi silaturrahim, itu hanya termasuk dari bab silaturrahmi saja. Jadi bukan suatu bab yang wajib untuk pemberian nafkah tersebut. Kemudian waman wajabat nafaqatuhu, barang siapa yang wajib untuk dinafkahi, wajabat kiswatuhu wa suknahu, maka wajib juga dikasih pakaian dan dikasih tempat tinggal. Nah, ini istilah kita orang Indonesia adalah sandang, pangan, papan. Nafkah ini adalah pangan, kemudian kiswah ini adalah sandang, sukna ini adalah papan. Kalau kita lihat hadis Nabi, ternyata Nabi hanya menyebut dua saja. Papan tidak disebut. Hadis yang tadi saya bacakan, tutaimuha idza ta'imta, kamu kasih makan istri. Wa taksuha idza tasaita, kamu kasih pakaian istri. Makan sama pakaian. Papan oleh Nabi SAW tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah mafhum, namanya orang hidup itu harus ada tempat tinggal. Dan zaman dulu orang-orang Arab kalau sudah menikah, maka istrinya ini tidak akan diambil kecuali kalau sudah ada tempat. Jadi misalnya saya menikahi seorang wanita tapi saya nggak punya tempat, ini istri belum saya ambil, Pak, ini masih bersama mertua saya. Kalau saya sudah punya tempat, nah baru kemudian istri ini diboyong. Nah, itu kondisi Arab zaman dahulu begitu. Sehingga masalah tempat tinggal ini tidak usah disebutkan, itu sudah mafhum, sudah paham semua orang bahwasanya istri harus dikasih tempat tinggal. Maka tidak boleh seorang istri kemudian diajak tinggal di bawah jembatan misalnya, ya, hanya gelar karpet saja. Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Itu bukan tanggung jawab seperti itu. Kecuali kalau istrinya rela, isra popo ning isor jembatan, sing penting ra ketok auratnya. Nah, kalau dia rela nggak ada masalah. Sebagaimana istri rela untuk tidak dikasih makan. Saya kuat nggak makan selama 15 hari. Nah, sudah dikasih makan setiap 15 hari sekali, nggak apa-apa kalau memang kuat. Baik, sampai di sini ini sudah selesai bab tentang nafkah.